Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah musabbitil qulubi wal aqdam alladzi kana alaihi haqqan nasrul mu'minina madamatil ayyam wa sallallahu ala Muhammadin nasiril haqqi bil haqq al-hadi ila syiratil mustaqim wa ala alihi wa ashabihi alladzina yastanuna bisunnatihi wa yahtaduna bihudahul qawim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Ikhwatul iman, alhamdulillah bisa dipertemukan kembali setelah kurang lebih 3 tahun saya tidak bisa bersilaturahim karena sesuatu dan lain hal. Pada pagi ini Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa mempertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat. Sesuai dengan materi yang sudah saya sampaikan, bahwa pagi ini akan membahas 4 kelompok golongan manusia yang ada di dalam surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah berjumlah 286 ayat. Dari 286 ayat itu, Allah mempetakan kelompok-kelompok manusia, dibuat peta. Peta yang pertama, kelompok yang pertama adalah kelompok orang-orang yang muttaqin atau orang-orang yang beriman. Ini ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 5. Nah, itu khusus berbicara golongan orang-orang muttaqin atau orang-orang yang beriman. Dijelaskan oleh Allah siapakah orang yang muttaqin, orang-orang yang beriman itu. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang yang beriman kepada yang gaib. Wa yuqimunas sholata, orang-orang yang mendirikan sholat. Wa mimma rojaqnahum yunfikun, dan orang-orang yang menginfakkan sebagian hartanya. Kemudian walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, orang yang beriman kepada
apa yang diturunkan Al-Quran kepadamu, kepada Nabi Muhammad, dan kepada kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran. Ada Taurat, ada Injil, ada Zabur. Kemudian wabil akhirati hum yuqinun. Beriman, yakin kepada kehidupan di akhirat nanti. Mereka-mereka itulah kelak ala hudam mir rabbihim. Mereka akan mendapatkan petunjuk hidayah dari Tuhannya. Dan wa ulaika humul muflihun. Mereka itu termasuk orang-orang yang beruntung. Jadi kelompok yang pertama, muttaqin atau mukminun, ada di surat Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 5 yang diakhiri dengan wa ulaika humul muflihun. Sebagaimana sering dijelaskan bahwa Al-Quran itu ada 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat. Dari 6.236 ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil orang-orang yang beriman, yang tadi disebut dengan muttaqin, dengan panggilan yang banyak. Terhitung ada 88 kali Allah memanggil orang-orang yang beriman. Redaksinya berbeda-beda. Ada yang ya ayyuhalladzina amanut taqullah, ya ayyuhalladzina amanus biru, ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum. Beragam. Nah, yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu itu, jika dihitung dari 6.236 ayat, ada 88 kali. Jadi banyak sekali. Kalau kita berlogika, jika seorang ibu bapak sering komunikasi dengan anak-anaknya, sering ngobrol dengan anak-anaknya, berarti ibu bapak itu satu, sayang kepada anak-anaknya, kedua, khawatir anak-anaknya terjerumus kepada yang tidak-tidak, yang ketiganya mungkin karena sayangnya menjaga dan memelihara, jadi banyak berkomunikasi. Nah, demikian juga saking sayangnya Allah kepada orang-orang yang beriman, sehingga dipanggil mereka itu dengan 88 kali. Ya, kalau ingin yakin silakan saja, benarkah di dalam ayat Al-Quran yang berjumlah 6.236 Allah memanggil orang yang beriman 88 kali? Mangga we dihitung. Nah, wajar apabila di dalam yang 114 surat itu ada satu surat khusus berbicara tentang orang-orang yang beriman. Nama suratnya surat Al-Mu'minun. Surat itu ayatnya tidak begitu banyak, hanya 118 ayat. Maka ada kaitan yang Al-Baqarah tadi ayat 5 dengan apa yang ada di dalam surat Al-Mu'minun. Kalau di Al-Baqarah ayat 5 Allah menjelaskan ulaika humul muflihun. Itu di Al-Baqarah ayat 5. Mereka itu adalah kelompok orang-orang yang beruntung. Nah, di Al-Mu'minun pun ada kata-kata itu. Qad aflahal mu'minun. Sungguh telah beruntung orang-orang mukmin. Jadi sama, kalau di sana bahasanya muflihun,
Kalau di sini qad aflaha, pakai fiil kalau di sini. Apa kebahagiaan orang-orang mukmin yang akan diraihnya, yang diberikan oleh Allah kepada mereka? Di ayat ke-10 dan ke-11 surat Al-Mu'minun dijelaskan, ulaika humul warisun alladzina yarisunal firdausa hum fiha khalidun. Nah itu kebahagiaan yang akan diraih oleh orang-orang muttaqin atau orang-orang mukminun. Itu kelompok yang pertama. Jadi Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 5 berbicara golongan muttaqin atau mukminun. Yang kedua, kelompok orang kafir. Itu ada di ayat 6 dan ayat 7. Khusus berbicara orang kafir. Ayat 6 dan ayat 7 dari Al-Baqarah. Innalladzina kafaru sawa'un alaihim a'angdartahum amlang tungdirhum la yu'minun. Orang kafir, baik kafir dulu atau kafir sekarang, sama saja. Sawa'un alaihim. Apakah mereka mau diberi peringatan atau tidak diberi peringatan? La yu'minun. Tidak akan beriman. Kenapa tidak beriman? Khotamallahu ala qulubihim. Karena Allah telah mengkhotam, telah mengunci hatinya, sam'ihim, pendengarannya, bahkan wa ala absorihim bisyawah. Matanya juga ditutup. Nah, apa yang akan dicapai, didapat, diraih oleh orang-orang kafir di akhir ayat, ayat ke-7? Allah berfirman, walahum azabun adim. Kalau orang yang beriman mata di ulaika humul muflihun. Kalau orang kafir lain, walahum azabun adim. Mereka akan mendapatkan siksa yang besar, yang adim. Beda tuh, yang dicapainya, yang diraihnya. Kemudian, kalau tadi Allah memanggil orang yang beriman sampai 88 kali, nah untuk orang kafir Allah memanggil berapa kali? Sedikit ternyata. Allah memanggil orang kafir itu hanya 2 kali. Yang pertama ada di surat Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun, sampai akhir ayat. Dan yang kedua ada di surat At-Tahrim ayat 7. Nah itu memanggil orang kafir. Ya ayyuhalladzina kafaru la ta'tadirul yaum innama tujjauna ma kuntum ta'malun. Hei orang kafir. Tuh gitu. Jadi hanya 2. Sok bandingkan. Kenapa kepada orang kafir hanya 2 kali, kepada orang yang mukmin atau mutakin sampai 88? Disinilah perbedaannya. Jadi untuk apa mereka banyak diajak berkomunikasi? Tapi ketika berbicara orang-orang yang mukmin, perlu memang berkomunikasi. Perlu dijaga, perlu dipelihara, perlu diingatkan, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Nah, itu untuk orang-orang kafir. Jadi perbedaannya, orang-orang mukmin wa ulaika humul muflihun, dan orang kafir walahum adzabun adzim. Mereka itu akan mendapatkan siksa yang besar. Yang ketiga, kelompok orang munafik. Perbuatannya nifak, orangnya munafik. Ini ada di surat Al-Baqarah ayat 8 sampai 20. Jadi banyak, 13 ayat. Orang kafir hanya 2. Orang mukmin tadi 5. Nah, orang munafik itu sampai 13 di surat Al-Baqarah itu.
Dimulai dari ayat 8 sampai ayat ke-20. Ini semuanya berbicara orang munafik. Gitu. Wa minan nasi, dimulai dari situ. Jadi orang-orang munafik itu ternyata cirinya tuh banyak. Banyak cirinya itu. Di antaranya mereka sering mengatakan kami beriman. Tapi sesungguhnya mereka itu tidak beriman. Nah, gitu. Mereka meyakini telah menipu Allah, telah menipu orang yang beriman. Tetapi sesungguhnya mereka sedang menipu dirinya sendiri. Di dalam hati mereka ada sakit, sakit batin sebetulnya tuh. Fisiknya mah sehat, tapi batinnya sakit. Di ayat berikut, apa yang akan diraih oleh orang munafik? Kalau tadi orang kafir walahum adzabun adzim, orang munafik lain lagi. Walahum adzabun alimun bima kanu yakdibun. Jadi orang munafik itu akan mendapatkan siksa yang pedih. Kenapa? Bima kanu yakdibun. Karena mereka telah berbuat dusta, telah berbuat bohong. Beda, adimun yang maknanya besar dengan alimun yang maknanya pedih. Gitu. Kalau yang besar orang kafir, kalau yang pedih orang munafik. Kebohongan-kebohongannya itu banyak. Orang-orang munafik itu. Nah, diantaranya begini. Ketika dikatakan kepada mereka jangan berbuat kerusakan di muka bumi, mereka malah mengatakan innama nahnu muslihun. Saya tidak berbuat kerusakan, malah saya berbuat kebaikan. Itu mereka terus mengelak, terus membuat alasan-alasan yang segala macam. Ketika dikatakan kepada mereka, berimanlah kalian, sebagaimana orang-orang telah beriman. Mereka malah menjawab, anu minu kama amanas supaha. Masa saya harus beriman seperti orang-orang bodoh telah beriman? Jadi nganggapnya yang telah beriman itu supaha, bodoh. Nah, ada lagi, apabila bertemu dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, amanah, kami beriman sama dengan kalian. Cuma apabila berpaling, inna ma'akum innama nahnu mustahjiun. Sebetulnya kami itu ada di barisan kamu, tidak ada di barisan itu. Dusta, bohong, segala macam terus. Karena perilakunya, perbuatannya, akhirnya Allah memberikan sanksi. Walahum adzabun alim. Mereka akan mendapatkan siksa yang pedih. Bima kanu yakdibun. Karena mereka telah berbuat bohong. Di dalam Al-Quran, yang tadi 114 surat, ada satu surat khusus berbicara tentang orang munafik. Nama suratnya juga disebut surat Al-Munafikun. Ya. Ada surat Al-Jumu'ah kan ya? Ada surat Al-Munafikun. Ayatnya hanya 11 ayat. Surat Al-Munafikun itu. Apakah ada kaitan surat Al-Baqarah dengan surat Al-Munafikun? Ada. Sama halnya Al-Baqarah dengan surat Al-Mu'minun tadi. Ulaika humul muflihun. Di Al-Mu'minun qad aflahal mu'minun. Nah, di Al-Munafikun ada di ayat 1 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang orang munafik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ja'akal munafikun. Apabila datang kepada kamu orang munafik, qalu nashhadu innaka la rasulullah. Mereka berkata, aku bersaksi engkau adalah Rasul Allah.
Tapi wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu, dan Allah tahu bahwa engkau Muhammad adalah rasulnya Allah, rasul Allah. Tapi wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Dan Allah pun tahu bahwa sesungguhnya orang-orang munafik itu lakadzibun, tukang bohong, dusta. Tuh, gitu. Jadi ada kaitannya. Kalau di Al-Baqarah walahum adzabun alimum bima kanu yakdzibun, kalau di surat Al-Munafikun wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Sama. Mereka itu tukang bohong, mereka itu tukang dusta. Nah, makanya di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dijelaskan begini. Jika 4 hal ada pada seseorang, maka orang itu dijamin asli munafiknya. Asli munafik. Apa yang 4 hal itu? Yang sering muncul 3, yang satunya jarang dimunculkan. Yang pertama, bila berkata dusta. Itu ciri paling kental itu di mereka. Yang kedua, bila berjanji suka ingkar. Yang ketiga, bila diberi amanat khianat. Nah, tambah satu di hadis Bukhari. Bila bertengkar melampaui batas. Tuh. Nah, itu kata Nabi, jika yang 4 ini ada pada seseorang, orang itu tuh asli munafiknya. Munafik asli, bukan munafik fotokopi. Asli itu munafik. Yang 4 gitu tuh. Bagaimana kalau satu ciri, berarti dia itu ciri munafik. Tapi kalau sudah ada yang 4, kalau ngomong bohong, kalau janji ingkar, kalau diberi amanat khianat, kalau bertengkar melampaui batas, nah munafik asli itu. Saya sedang mencoba mengamalkan hadis puntennya. Hadis ini dinyatakan sahih. Siapa yang melaksanakan sholat berjamaah 40 hari, terus-menerus 40 hari, dan ikut takbiratul ihram, berarti tidak pernah masbuk. Kan banyak yang berjamaah lebih dari 40 hari, tapi ada yang masbuknya. Ini mah tudrikut takbiratul ihram. Menemui takbiratul ihram berarti tidak masbuk dia. Ada 2 keuntungan bila dia melaksanakan 40 hari berturut-turut berjamaah. Baro'atani, dia akan mendapat 2 pembebasan. Yang pertama, baro'atum minan nar. Di akhirat dia bebas dari neraka. Jaminan wakina ada banarnya itu tuh. Bebas dari api neraka. Yang kedua, baro'atum minan nifaq. Dia akan dibebaskan dari segala bentuk-bentuk sifat-sifat karakter, tabiat, dan watak orang-orang munafik dari melaksanakan sholat berjamaah selama 40 hari ya, bukan 40 kali ya. Kalau 40 kali biasanya kita fokus ke Masjid Nabawi. Makanya diberi waktu 8 hari ya di Madinah tuh. Kalau haji, karena mengejar arba'in istilah. Kebanyakan ya, arba'in istilahnya. Nah ini mah bukan arba'in dalam pengertian 40 kali, tapi arba'ina yaum. Arba'ina yaum. 40 hari berarti. 5 kali 4-nya. 5 kali 40 ya gitu ya. 5 kali 40. Banyak. Makanya kemarin tuh sebelum Ramadan, bisa tidak di Ramadan tahun ini 1 bulan ikut berjamaah terus, takbiratul ihram ikut, tidak pernah masbuk.
Berarti kan tinggal 10 hari lagi ketika Ramadan selesai. Syawal tambah 10 hari. Jadi 40 hari, gitu. Baro'atani, ada 2 pembebasan. Baro'atun minan nifaq, baro'atun minan nar. Dia dijaga dari api neraka dan dia dijaga dari segala bentuk kemunafikan. Nah, kembali ke Al-Baqarah ayat 8 sampai 20 itu berbicara tentang orang-orang munafik. Kemudian setelah membicarakan 3 kelompok besar, yaitu mutakin atau mukminun, kemudian kafirun, kemudian munafikun, sisanya ya, Allah menceritakan 2 kelompok kecil, yaitu fasik dan dolim. Di Al-Baqarah, fasik dan dolim. Mengenai fasik, itu ada di Al-Baqarah ayat 26 dan 27. Itu sedang berbicara tentang fasik. Wa ma yudillu bihi ilal fasiqin. Siapakah orang-orang fasik itu? Dijelaskan oleh Allah. Alladzina yang kuduna ahdallahi mim ba'di misaqih. Itu orang fasik tuh. Orang fasik itu adalah yang suka membongkar, merubah janji dengan Allah setelah janji itu kuat. Berarti kan ada kemiripan dengan orang munafik ya, suka mengingkari janji kan gitu. Yang kedua, wayaqta'una ma amarallahu bihi ayyushola. Mereka suka memutuskan apa-apa yang Allah perintahkan untuk disambung. Jadi menurut Allah mah harus disambung, oleh mereka diputus. Nah itu fasik ya. Dan yang ketiga, wayufsiduna fil ardi. Mereka sering membuat kerusakan di muka bumi. Itu ciri-ciri fasik. Lalu apa yang akan diraih oleh orang-orang fasik? Di akhir ayat Allah berfirman, ulaika humul khosirun. Tuh, beda ya. Jadi kalau orang yang beriman tadi jelas, wa ulaika humul muflihun. Kalau orang kafir, walahum adzabun adzim. Kalau orang-orang munafik, walahum adzabun alimum bima kanu yakdibun. Nah, untuk orang fasik, ulaika humul khosirun. Orang-orang fasik itu layak mendapat khosirun. Al-khusron itu artinya rugi. Rugi dia. Rugi di dunia, apalagi di akhirat. Kok rugi? Rugi, betul. Kenapa rugi? Begini, kan sesungguhnya dia itu harus mendapatkan sesuatu. Tetapi karena melanggar, akhirnya tidak dapat, jelas rugi. Ulaika humul khosirun. Makanya perbedaan antara nifak, fasik, kafir, dan mukmin kan sudah jelas. Kalau orang munafik mah beramal tetapi tidak beriman, itu munafik. Kalau orang fasik mah beriman tapi tidak beramal. Kan bedanya itu. Orang munafik tuh beramal tapi hatinya kafir. Beda dengan orang fasik. Kalau orang fasik hatinya beriman tapi dia tidak beramal. Makanya karena tidak beramal, Allah memberikan sanksi. Ulaika humul khosirun. Rugi mereka itu. Di dalam surat Al-Hasr ayat 19 Allah mengingatkan tentang orang fasik itu. Wala takunu kalladzina nasulloha fa'ansahum angpusahum.
Janganlah kamu seperti orang-orang yang suka melupakan Allah. Nanti Allah akan melupakan dirinya. Siapakah mereka yang suka melupakan Allah itu? Ulaika humul fasikun. Tuh. Mereka itu adalah orang-orang fasik. Itu ada di Al-Hasyr ayat 19. Kemudian mengenai orang zalim, di Al-Baqarah ayat 229 itu ada berbicara tentang zalim. Tilka hududullah fala ta'taduha wa may yata'adda hududallahi faulaika humuz zalimun. Orang zalim itu yang suka yata'adda, suka melampaui batas. Nah, makanya kan definisi dalim itu jelas ya. Wad'u syai'i fi ghairi mahalihi. Meletakkan, menyimpan sesuatu bukan pada tempatnya. Nah, itu di dalam versi Al-Baqarah ayat 229 istilahnya dengan wa may yata'adda hududallah. Melampaui mereka itu. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Siapakah mereka itu? Faulaika humuz zalimun. Mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Jadi itu barangkali yang dapat saya sampaikan. Peta surat Al-Baqarah yang berjumlah 286 ayat. Allah membagi kelompok. Kelompok yang pertama, kelompok orang-orang yang mutakin atau mukminun. Kelompok yang kedua, kelompok kafir. Kelompok ketiga, kelompok munafik. Dan kelompok sisanya, yaitu terdiri dari fasik dan zalim. Kita memohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi kelompok orang-orang yang bertakwa, kelompok orang-orang yang mukmin beriman kepada Allah, agar kelak khususnya di akhirat kita mendapatkan muflihun, mendapatkan keberuntungan, kebahagiaan dan kesenangan. Amin ya robbal alamin. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Apakah ada yang mau bertanya atau cekap? Saya kira cukup dulu ya. Gimana, Bapak-bapak? Cukup? Oh, ternyata ada. Kita batasi maksimal sampai jam 6 kurang 15 ya? Berarti 10 menit. Mangga, mangga, silakan, Pak. Ya. Baik, mudah-mudahan jawabannya nyambung. Kalau tidak mohon diluruskan. Yang pertama mungkin titik pertanyaannya, bagaimana kita menghindarinya. Sifat-sifat
kemunafikan itu barangkali ya. Kiat-kiat solusinya. Kemudian yang kedua bagaimana ketika kita menghadapi gitu, sistem di atasnya yang penuh dengan sifat-sifat kemunafikan itu mungkin ya. Yang pertama, ya tentu saja hablum minallahnya diperkuat ya. Hablum minallahnya diperkuat. Karena mengingat Allah di mana saja dan kapan saja akan membentengi kan gitunya, akan membentengi diri kita, hati kita, jiwa kita ke dalam hal-hal yang tadi yang dilarang itu. Ketika hablum minallahnya kuat gitu. Kan makanya di dalam definisi ihsan itu kita beribadah kepada Allah seakan-akan kita melihat Allah kan gitu ya. Walaupun Allah tidak melihat kita, walaupun kita tidak melihat Allah, Allah yakin melihat kita. Nah, keyakinan yang sudah yakin bahwa Allah itu melihat kita walaupun kita tidak melihatnya menjadi salah satu barometer terukur itu. Ketika orang mau melakukan dusta, ketika orang mau melakukan hianat, ketika orang mau melakukan ingkar. Ya, orang lain tidak tahu, tapi Allah mah tahu. Nah, paling tidak seperti itu. Satu, jadi hablum minallahnya diperkuat. Kemudian yang kedua, barangkali ini juga perlu dan penting ketika tergelincir, terpleset, umpamanya namanya juga manusia ya. Sudah sedikit banyak lah. Ada yang tergelincir, terpleset, bahkan terjerumus mungkin kan gitu ya. Bagaimana? Ya sudah kita kembali kepada wa atbi'is sayyi'atil hasanata tamhuha kan gitu ya. Ikuti keburukan itu dengan kebaikan. Ikuti berarti pengertian ikuti itu ditutupi, berarti kan gitu ya, ditutupi keburukan itu dengan kebaikan. Insya Allah kata Nabi, tamhuha, keburukan yang diikuti dengan kebaikan itu, si kebaikan akan menghapus keburukan-keburukan, akan menutup keburukan-keburukan itu. Jadi ya harus diimbangi, berarti kan gitu ya, harus diimbangi. Nah makanya kenapa ketika Siti Aisyah bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau nanti di malam tanggal 10 Ramadan terakhir kami mendapatkan Lailatul Qadar, apa yang harus saya baca?" Kan Nabi menganjurkan, bacakanlah sana ini. Allahumma innaka afuwun tuhibul afwa fa'fu ani. Nah, itu doa sebetulnya berkaitan dengan masalah dosa, kekeliruan, kesalahan, segala macam. Ada diakhiri dengan fa'fu ani. Fa'fu ani itu artinya kan maafkanlah aku. Kan gitu. Jadi hablum minallah, kemudian iringi keburukan dengan kebaikan, kemudian ya itu tadi mungkin banyak beristighfar, banyak memohon maaf dan lain sebagainya. Insya Allah, hapunten barangkali jawabannya kurang pas ya. Yang kedua, sistem ya ini yang sistemnya. Ketika dihadapkan dengan sistem yang seperti itu dan memang kan yang begini tuh bukan seorang dua orang, bisa ratusan ribuan orang mungkin ya berhadapan dengan Eee, sistem yang seperti kita sebagai bawahan, sementara di atasnya seperti ini dan itu dan lain sebagainya. Dari sisi hablum minanasnya, mereka itu tetap harus digauli dengan baiknya, karena mitra mungkin kan gitu, shodikun hamim, teman sejawat dan lain sebagainya kan ya. Kita tidak tidak boleh jauh malah dengan yang begitu tuh ya. Nah kemudian, lalu bagaimana caranya? Ya kewajiban mah tetap saja tawasau bil haqi, tawasau bisobri. Saling menasehati, gitu. Bukan menggurui kan gitu ya. Kan teman yang baik itu adalah
teman yang mengingatkan temannya di saat temannya tergelincir. Itu teman yang baik itu sebetulnya ya. Jadi salah kalau disebut teman baik itu, temannya mau tergelincir, dibiarkan gitu tuh, kan salah itu. Justru yang menyelamatkan temannya dari kesengsaraan, temannya kejahatan, ketidakbaikan, diingatkan, itu teman sejati sebetulnya mah ya. Teman yang baik tuh itu sebetulnya. Ya, jadi banyak orang yang menghindar ketika berhadapan dengan sistem seperti itu. Ya mungkin menghindar karena sudah tidak kuat mungkin ya. Dan itu manusiawi saya kira ya, manusiawi. Sudah tidak mampu, sudah tidak kuat mungkin akhirnya mundur. Tapi selama kita memang masih mampu, masih bisa, dan insya Allah akan lebih baik ketika kita berada di situ, kemudian kita dengan prinsip tawasau bisobri, tawasau bil haqi, maka mudah-mudahan kita memohon kepada Allah minta jalan yang terbaik, kan begitu ya. Tetap saja ya, hablum minallah harus kuat, hablum minannasnya juga harus baik gitu lah. Insya Allah panginten gitu lah. Hapunten, barangkali kurang pas jawabannya. Cekap, cukup? Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih. Mudah-mudahan silaturahim ini menjadi wasilah untuk pertemuan di dunia. Amin, sampai di surga. Amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan kita semua dijadikan hamba-hamba Allah yang husnul khotimah, bahagia di dunia dan selamat di akhirat. Alhamdulillahirabbil alamin. Insya Allah besok kalau dilihat dari jadwal masih ada satu kali pertemuan lagi dengan materi yang berbeda. Mudah-mudahan bisa dipertemukan kembali juga, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Marilah kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan selamat menunaikan ibadah saum. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan, dan keselamatan. Amin ya robbal alamin. Dan marilah kita akhiri dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.